الفاضل الأستاذ أحمد فكري أمرullah فليتفضل عليه مشكورا. Itu sudah mengarah ke sini belum? Taklipe itu. Live itu bahasa Arabnya apa? Mubashir. Mubashir, langsung. Iya, langsung. Mubashir di mana? Facebook. Jangan saya Ustaz Riyandi kata tuh. Ya. Sini loh ya. Jangan saya. Baik, jam berapa Ustaz? Ya antum cukup, pokoknya secukup. Oh iya. Sebelum maghrib pokoknya. Iya. Jangan habis maghrib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Syahadatul kurama ila ustadzuna kiram fadilatu Ustadz Dr. Nuryani Mansur Ar-Rais Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah bi Jami'ati Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Al-Hukumiyah wa ila ayuhat thalabah bi qismi Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah fa insyaallah alladhi qad sa'iduna fi hadzal yaum al-mubarakah yakni fi syahrul Ramadan. Hayya bina nashkuru ilallahi ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin salatan wa salaman daimaini mutalazimani la habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi narju syafa'atuhu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan saya teruskan menggunakan bahasa Indonesia karena kalau Ustadz Nuryani itu selaku koordinator pendidikan bahasa Arab jadi harus menggunakan bahasa Arab minal awal hatal akhir. Nah, kalau saya ini alasannya li suhulatil kalam wa li suhulatil afham. Jadi ben-ben alek ngomong juga sampean enak lek memahami kan gitu. Ya udahlah. Di yang nonton ini juga rata-rata ya orang Indonesia. Oke. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul, bisa bermuajahah dalam rangka meraih keberkahan bulan Ramadan dengan harapan mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini yang hari ini sudah mencapai hari ke-17 yang mana tadi malam itu peristiwa nuzulul Quran. Jadi hari ini dapat double kita ya, memperingati nuzulul Quran, yakni teman-teman dari HMPS Pendidikan Bahasa Arab ini sudah melaksanakan tadi khatmil Quran. Ini sebenarnya pas ini momennya. Jadi untuk mengamalkan atau membaca Al-Quran ini jangan hanya ya ini sregep-sregep maca Quran itu jangan hanya ketika pas puasa saja. Di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis taklim. Itu kalau bulan puasa itu banyak sekali kegiatan-kegiatan tadarus. Tapi setelah hari raya setelah bulan Ramadan ini habis, ya nggak ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi saya mohon ini tetap diteruskan. Ya, karena sudah dikatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafa'atan yaumal qiyamah li ashabi. Jadi bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat bagi orang yang membaca. Jadi coba momen-momen saja membaca Al-Qur'an itu kalau bisa istiqomah ya. Istiqomah itu ajud ya, kalau bahasa kerennya paling tidak one day one juice. Jangan sampai one day plus juice.
belas juz sedino gak maca Quran belas itu ya, tapi setiap hari dibaca, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran ya, karena nanti ketika sudah mendekati hari kiamat itu ada tanda-tanda di mana seseorang itu tiba-tiba itu ingin sekali untuk membaca Al-Quran. Jadi 3 hari sebelum kiamat itu diriwayatkan bahwa keadaan ini gelap gulita. Orang yang beriman ya itu percaya bahwasanya ini adalah peristiwa hari akhir. Kalau orang yang tidak beriman, Allah ini paling ya mendung gitu, nganggapnya Allah ini paling hanya fenomena alam biasa. Nah tiba-tiba di situ orang-orang itu ingin sekali pulang ke rumah itu untuk membaca Al-Quran. Ibu-ibu yang menyusui anaknya ditinggalkan, para petani yang bekerja di sawahnya ditinggal no, dosen-dosen saya ngajar ya ditinggal no balik ya. Nah itu untuk apa? Ingin pulang ke rumah membaca Al-Quran. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Al-Quran itu dibuka, sudah tidak ada tulisannya lagi. Alangkah menyesalnya orang yang ketika masih kemarin itu diberi kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, tiba-tiba ingin baca Al-Quran, tapi Al-Quran sudah tidak bisa dibuka lagi, sudah tidak bisa dibaca lagi. Itu sia-sia. Maka selama kita masih diberikan kesempatan, ya mata kita ini masih bisa untuk membaca Al-Quran, maka syukuri nikmat itu untuk membaca Al-Quran. Ya, dibaca. Jadi Al-Quran itu dibaca, bukan hanya untuk pajangan saja. Baik. Kemarin saya dihubungi oleh Mas Farid ya, untuk mengisi acara ini ya, ini pokoknya berkaitan dengan puasa ya, puasa. Baik, saya mulai, coba saya tanya, iki sing poso wis bolong ono ora? Kalau perempuan bolongnya pasti karena ada menstruasi, ada halangan pasti ya. Yang laki-laki ini sing wis mokel ono mesti ora nek sing ngaku wong apa mau wis ya. Cara ngaku ya priyo isin aku. Mosok ra poso rek. Tapi kenyataannya di belakang kampus ya, di belakang perpus itu lek awan akeh bocah-bocah ngopi ya. Aku yo mek gur delok tok ngono kuwi ya. Tak delok tok. Nah, enggak apa-apa. Baik. Di dalam sebuah hadis disebutkan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan nar. Ada redaksi lain haramallahu jasadahu 'alan niron. Barang siapa yang bahagia, yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasad orang tersebut masuk ke dalam neraka. Nah, sampean-sampean ini kemarin puasa seneng kok ndak? Kok wis poso neh ngono enggak kira-kira? Apa alhamdulillah wis poso maneh? Apa lah kok wis poso maneh ngono kira-kira. Nah, ini tanda-tanda ini. Kalau kemarin mau puasa itu kok sampean lah kok wis poso neh. Poso sing wingi rong tak sahur lah. Ini tanda-tanda ini cemplungin rokok ini. Tapi kalau bangga ya, alhamdulillah sudah puasa lagi, alhamdulillah sudah masuk ke bulan Ramadan. Ini insya Allah haramallahu jasadahu 'alan niron. Jasadnya orang itu akan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Nah, bangga, senang dengan datangnya bulan Ramadan aja udah dijamin oleh Allah diharamkan masuk ke dalam neraka. Apalagi kita ini bisa melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Puasa, sedekah seperti yang diaturkan oleh Ustaz Nuryani tadi, sedekah, kemudian membaca Al-Qur'an dan yang lain-lain ya. Hari ini sudah sedekah, alhamdulillah, bagi-bagi takjil. Ya sebenarnya kalau kita itu di Indonesia itu istilah takjil itu kan, takjil itu dari kata ajala yu'ajilu, artinya menyegerakan gitu loh ya. Tapi nggak tahu di Indonesia itu takjil itu lebih makna makanan itu gimana itu. Bagi-bagi takjil, bagi-bagi bersegera gitu kan maknanya. Ya kudunya kan apa? Yu'til iftar. Itu lebih tepat sebenarnya, membagikan buka. Ya itu kan lebih tepat. Ya takjil itu kan maknanya kan bersegera. Ya jadi kita itu bagi-bagi makanan. Ya hari ini kita bagi-bagi makanan supaya orang-orang yang di jalan itu bisa bersegera untuk melaksanakan berbuka. Jadi takjil itu bukan makanannya itu, tapi maknanya adalah makanan ini untuk
bertakjil, itu lebih tepat. Ya, bagi-bagi makanan untuk bertakjil. Tapi ya kedawan nek muni ngono rek, mosok judule apa iki? Buka bersama dan apa bagi-bagi makanan untuk bertakjil. Eleh kesuwen wis ngono ae, buka bersama dan bagi takjil. Ya udah itu aja gak apa-apa. Wis yang penting semua orang sudah paham. Kalau anak PBH pasti paham. Lek takjil itu bermakna menyegerakan. Ya, tapi bukan bermakna takjil ini adalah makanan. Ya, tapi ya sudahlah wis pantese ngono ya. Kita ini bukan berarti kok nanti dikritik orang cah PBA kok gak istilah takjil kurang ngerti maknanya takjil. Tahu. Hanya untuk memantaskan saja, ikut yang sudah-sudah gitu aja. Alasannya ngono ben gak ketok dhewe iki bukan dikira bukan ahli bahasa ya. Gak, aku cuma ikut-ikutan itu kok. Nah, yo apa istilahnya kedawan nek dhewe iki nganut sing bener ngono ae. Baik, terkait dengan puasa, ya di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama apa? Tingkatannya syamul am, yaitu puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu seperti apa? Yaitu hanya itu, mencegah diri dari menahan lapar dan haus, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ini puasanya orang awam. Terus pokoknya mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari tidak makan, tidak minum. Nah, turu tok. Ngoyah salat tangi, ya ta? Turu maneh, tangi turu ya. Man qoma summa nama summa qoma summa nama fahuwa min suribin. Barang siapa yang bangun tidur, maka dia termasuk dari golongan Mbah Surip. Iya, Mbah Surip kan? Tahu pernah dengar lagunya kan? Ya. Ya, Al-Fatihah untuk Mbah Surip ya. Mudah-mudahan diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya. Ya. Ini menghibur Mbah Surip ya. Bangun tidur lagi. Nah itu. Jadi kalau puasanya orang awam ya gitu aja. Wis pokoknya dari pagi ya terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, yang penting nggak makan nggak minum, udah itu berarti puasanya orang awam. Kalau kita puasa hanya seperti ini kalau yang ngapunten sapi wedhus iso, sapi ya kambing itu bisa. Coba kalian punya kambing apa sapi di rumah, punya ingon-ingonan apa enggak, itu kamu pisahkan ya, kucing lah kamu pisahkan ya, laki-laki dengan perempuan kamu pisah. Kemudian nggak usah kamu kasih makan, nggak usah kamu kasih minum mulai dari pagi sampai sore. Kucing itu poso, sapi ini puasa, kambing ini juga puasa. Nah, tapi kalau puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, kemudian di situ tidak tidur, kemudian tidak melakukan aktivitas yang lain, yaitu ya podo ae kaya posone sapi, posone kucing, posone wedhus. Nah, seperti itu. Nah, lantas kemudian yang dipakai ini naumus ini ibadatun. Ngono ae sing diapal nih. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Maksudnya tidak hanya sekedar seperti itu ya. Bagaimana tidurnya orang yang berpuasa yang dikatakan sebagai ibadah itu ketika misalkan diniatkan seperti ini. Nanti kalau saya nggak tidur, kemudian saya kelayapan, saya cangkruan, kemudian di sana melihat sesuatu yang mengurangi pahala puasa. Nanti saya khawatir melihat cewek cantik di sana tidak menutup aurat. Ya nanti saya itu khawatir, ya pandangan saya ini nanti membuat pahala saya, puasa saya ini berkurang. Lebih baik saya tidur. Nah, tidur yang diniatkan seperti itu adalah tidur yang bernilai ibadah. Tidak kemudian tidur goro-goro males, lemes, turu nanti bangun lagi tidur, tidak seperti itu. Maksudnya adalah tidur yang diniatkan ketika nanti tidak tidur itu dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mengurangi pahala puasa. Nah, kalau begitu lebih baik saya tak tidur saja. Itu insya Allah tidurmu akan beribadah kalau diniatkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah syamul khos, yaitu puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus itu selain menahan diri dari lapar dan haus, juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa atau hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Nah, ini adalah ya tingkatannya di atas orang awam. Ya, nanti
ketika pokoknya ndak inginlah melihat sesuatu yang ya contohnya ginilah, menghindari rasan-rasan gibah ya, gedabrus sampai koncone ngomong sing enggak manfaat. Ya, ini berarti sudah tingkatannya puasanya adalah puasa siamul khos, puasanya orang khusus. Ya, tapi kalau puasa-puasa kok jadi gibah, rasan-rasan ya, ngomong neke kono, itu berarti masih puasanya orang awam. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah siamul khawasul khawas, yaitu puasanya khawasul khawas itu maknanya apa ya, khususnya wong khusus. Ya, ini adalah puasanya para nabi. Jadi selain menahan diri dari lapar dan haus, selain dari menghindari dari perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala puasa, itu ketika melihat sesuatu yang bukan yang haram, ya, yang bukan halal baginya. Misalkan ketika seseorang ini keluar lantas kemudian tidak sengaja melihat auratnya seorang wanita, ini sudah menganggap puasanya batal. Nek corong ini dewe mengikuti tingkatannya yang khawasul khawas, setiap kali keluar pasti puasa kita batal. Ini gak iso dewe. Wis paling tidak ya tingkatan yang kedua lah paling tidak ya, siamul khos. Itu kalau orang khawasul khawas itu keluar ya melihat wanita yang bukan mahramnya, kemudian tidak menutup aurat, itu mereka harus menganggap puasanya batal. Ya, bahkan pernah seorang sahabat, yaitu saking menjaga menjaga pandangannya, tidak sengaja keluar itu melihat betisnya, bahasa Jawanya kentol, betis ya, betisnya wanita. Saya lupa sahabat siapa namanya. Ya, si sahabat itu saking wedine, saking takutnya, karena sahabat ini telah maksiat, yaitu maksiat mata, itu saking takutnya, kemudian mencari wanita itu yang dipandangnya tadi itu. Untuk apa? Untuk dihalalkan. Jadi nggak cukup mau istighfar tok, astagfirullahaladzim, nggak cukup. Jadi dicari wanita itu untuk dihalalkan. Mbak, ini langsung matur gini wedok, Mbak, ngapunten, saya tadi itu nggak sengaja melihat betisnya sampean. Supaya pandangan saya tadi itu halal, saya ingin menikahi sampean. Wani nggak sampean ngono? Cara dhewe mendino kaya sing dilakoni para sahabat nih angger metu roh kentole bocah wedok marani ning omahe jak rabi terus. Nah, itu tingkatannya khawasul khas itu seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau seseorang itu tidak sengaja melakukan seperti itu? Ya udah, ya kita cukup diistighfari saja. Maka membarengi ketika kita melakukan sebuah keburukan, tidak sengaja melakukan dosa, itu langsung disusul dengan perbuatan yang baik. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk. Jadi ada dua sebab maksiat. Ya, maksiat bisa babilistiaqis syahwat, bisa babilistiaqin nafsi. Yang pertama, yang kedua, melakukan maksiat bisa babi al-kibar, disebabkan karena kesombongan. Ada dua maksiat ya, sebab maksiat itu kita melakukan maksiat. Kok sampean yang pertama ya, melakukan maksiat itu karena memang bener-bener gak kuat ngempet hawa nafsu. Gak kuat ngempet hawa nafsu. Itu masih bisa diharapkan ampunannya dari Allah. Misal dijak koncone neng kos-kosan, jerene kok ngejak lereh-leyeh leren. Lah kok neng kono koncone ngujuk-ngujui temennya tadi itu nggak puasa. Terus kemudian sampean dipanas-panas sih karo koncone. Eleh pisan kok gak popo, hawane panas, mosok ndak pengen to. Panas-panas ngene iki lho, penak ngombe es seger. Nafsumu digodo ambek kanca kumang. Nah, sampean nafsumu nggak kuat. Wah, ngelek itu rasanya. Klemun. Terus sampean nggak kuat. Nah, kemudian ya kepeksa lah, ya wis lah. Gara-gara dipaksa oleh temanku, ya wis gak apa-apa lah, celegup gitu. Alhamdulillah. Celegup alhamdulillah. Nglakoni dosa kok alhamdulillah ya apa rek. Nah, terus kemudian setelah itu sampean nanti nyampe ke rumah atau nyampe ke kos-kosannya sampean dewe, kemudian kamu menyesali perbuatan itu. Ya Allah, saya menyesal.
tadi itu rencana saya main ke kos-kosan temen itu ya untuk istirahat, ya Allah. Tapi kenapa saya tadi di situ kok di ujung-ujung kok dijak mokel? Terus kula niki purun ya Allah. Mergo kula mboten ngempet nafsu kula ya Allah. Dengan ngapura ya Allah. Itu masih dimaafkan oleh Allah. Syaratnya mulih getun. Tapi lek terus mulih kok cocok mengkon kancaku. Repot iki. Pokoknya syaratnya adalah menyesali perbuatan itu. Ya. Misalkan ya ngono, dijak ngopi, jarene ngopi tok. Lah kok neng kono tibake sing dodol ayu. Sing dodol kopi ayu. Nah, terus sepi pisan. Nah, sing dodol kopi nganggur, sampean dicedeki, Mas, sampean terus gak kuat. Akhirnya pasrah loh, dia apa nih? Pasrah. Nah, misalnya diajak koncone, nah, terus mari ngono sampean mulai ya, nyampe rumah, nyampe kos-kosan menyesal, ya Allah, kula wau sire namung ngopi tok. Lah kok malah dijak karo Farid ngene-ngene, ngono misale. Sampean getun, wah, Farid ke jere ngejak ngopi tok, tapi kok tibake kok enek ngene aneh barang ngono. Ya Allah, kula nyesal ya Allah, ngono lho misal, tapi lek dene tenanan yo mbuh. Misalkan seperti itu loh ya. Nah itu terus kemudian sampean di rumah, kemudian pulang menyesal. Itu insya Allah dosamu tadi akan diampuni oleh Allah. Tapi lek nyampe rumah, ya Allah, gak nyongka aku Farid yo roh nggon koyo ngene. Sesuk nehrit yo aduh ngalamat iki. Nah, kok kemudian bangga. Nah, kemudian yang kedua, kalau dosa itu karena kesombongan, ya sombong itu maksudnya ya memang sebaliknya. Ketika pulang ke rumah, ngerasa seneng, sesuk tak balanane neh. Nah, iki ngalamat, nggak akan diampuni oleh Allah. Karena kesombongan itu tadi, karena sejarahnya apa itu? Timbulnya dosa itu kan apa? Mulai dari gangguan syahwat itu kan mulai dari Sayyiduna Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam itu ditaruh di surga, ya kemudian di situ kan dilarang kamu boleh menikmati apa saja yang dari surga ini kecuali satu buah ini, buah kuldi, ya buah kuldi ini. Kemudian karena Nabi Adam di situ digoda oleh setan, ya akhirnya ya Nabi Adam nggak kuat, Iyalah pisan-pisan gak apa-apa, buah kuldi ini loh enak, kamu cobalah. Akhirnya Nabi Adam nggak kuat dengan godaan itu, akhirnya Nabi Adam yang terpaksa untuk memakan. Ini karena Nabi Adam ini karena memang nggak kuat nahan syahwatnya, nafsunya. Nah ini ketika Nabi Adam minta ampun pada Allah, ya diampuni oleh Allah. Tapi kenapa iblis itu sampai sekarang dilaknat oleh Allah? Ya karena iblis itu, maksiatnya iblis itu karena sombong. Iblis itu diletakkan oleh Allah, ya dikasih surga itu selama 40 tahun tanpa dibarengi malaikat. 40 tahun tanpa dibarengi malaikat. Setelah itu 40 tahun dibarengi oleh malaikat. Allah menciptakan malaikat, dibarengi oleh malaikat. Terus kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, terus di situ Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, kemudian ketika malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, di situ iblis tidak mau. Iblis sombong, Adam bocah lagi ndek ngisore kok aku kon sujud. Males serek, bocah cilik cah bayi kok aku kon sujud. Nah, kemudian gak ndelok, gak melihat iblis ini siapa yang merintah. Nah, akhirnya sampai sekarang ya iblis itu dilaknat oleh Allah gara-gara kesombongannya itu disuruh disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau. Wes pokoknya intine yaitu tadilah laisa ketika kita melakukan dosa itu jangan meremehkan yang namanya dosa kecil. Laisa shaghair bistimrar, tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara berulang-ulang. Walal kabair illa bil istighfar, tidak ada dosa besar ketika dibarengi dengan istighfar. Kasih kurang pinten menit ya? Ya, 5 menit. 5 menit lagi nggih. Ya batinku kayak kultum iku lek kultum mek do wilut ada teko Blitar kok mek 7 menit aku. Iya. Oke, baik saya lanjutkan itu terkait dengan puasa. Nah, sampean lek pas buka ya. Jadi kan orang itu kan lisoimi farhatani.
farhatan indal iftar wa farhatan inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama yaitu berbahagia ketika berbuka, dan yang kedua adalah berbahagia ketika nanti bertemu dengan Tuhannya. Sampai nek buka tung nedai ya men to. Wis demen aku yakin ora nek kok magrib kok susah no enggak nek mesti demen. Sama nek poso sing diarep-arep apa? Apa? Kamu ketika puasa yang kamu harapkan apa? Apa? Nah, betul. Kok enek sing garap, kok enek sing jawab ridho, kok enek sing jarap pahala, pret. Aku gak, puasa yang saya harapkan cuma satu, adzan maghrib. Wes. Iya, ditekoni wong langsung to the point. Kamu puasa yang kamu harapkan apa? Ridho Allah, pahala, apa maneh? Suwet. Apa? Ya, kalau saya cuma satu, adzan maghrib wes titik. Nah, terus kemudian ketika berpuasa, ketika buka, itu doanya apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu kamu baca ketika mau berbuka apa setelah berbuka? Mau apa setelah? Mau apa setelah? Setelah berbuka itu yang betul. Karena apa? Allahumma lakasumtu, Allahumma ya Allah, laka bagi panjenengan sumtu aku berpuasa. Wa ala rizkika aftartu, dan dengan rezekimu aku berbuka. Berarti wis buka apa durung? Sudah. Ya berarti tetap sebelum makan doanya tetap Allahumma barik lana fi rajab audu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya, minum atau makan kurma atau apa, dan kemudian mengucapkan Allahumma lakasumtu, ya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika tartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya karena atas nikmatmu aku berbuka. Ya, berarti kan urung buka kok wis ngomong nikmat, kan ndak tepat itu. Belum berbuka kok sudah ngomong atas nikmatmu aku berbuka. Oke, baik, yang terakhir Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzibih. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan pahala. Kenapa Allah mengatakan seperti ini? Alasan Allah mengatakan puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala. Alasan pertama yaitu puasa itu pahala yang sifatnya ibadah yang sifatnya rahasia. Gak ada orang yang tahu. Gak ada orang yang tahu. Kalau misalkan melaksanakan sholat, orang kan tahu. Orang melakukan sedekah, bagi-bagi takjil kan ada yang melihat. Kalau puasa ini nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya yang melakukan dengan Allah. Kita kelihatannya nggak makan, tapi nggak tahu. Ketika di kos-kosan, ketika di rumah diam-diam ngombe banyu kan nggak tahu. Itu alasan yang pertama. Karena sifatnya ini ada rahasia. Nggak mungkin kok diomong-omong nih. Kita kan orang itu taunya kan kita nggak makan dan nggak minum, itu aja. Ya jelas. Kemudian yang kedua adalah dengan puasa. Ya, dengan puasa syahwat ini akan terkekang, ya, akan terbendung sesaat. Orang itu kalau puasa dalam keadaan lapar itu insya Allah nggak akan memiliki syahwat. Contoh misalnya, sampean poso-poso dijak dolan yang Pantai Gemah. Ayo rek ke Pantai Gemah rek, mesti di dalam hatinya menjawab atau bahkan secara lisan menjawab, ya borek poso-poso kok kejak neng Pantai Gemah. Mesti jawab seperti itu, karena dalam keadaan puasa syahwat ini loh menjadi hilang. Tapi coba nggak poso, ayo neng Pantai Gemah, mesti ayo kapan, mesti jawabannya kan gitu. Apa ayo saya kita mesti gitu. Tapi kalau dalam keadaan puasa wis to nafsu ini luluh, ya syahwat itu kan keinginan, nafsu ini luluh, ya karena kita puasa ya males dijak nendi-nendi, ya itu. Kemudian yang ketiga, selama apa ya? Jadi gini. Katanya kan puasa itu kan setan-setan dibelenggu, ya lah. Kuntilanak ora metu, pocong gak metu, ngono kan? Tapi kenapa masih ada orang yang tidak berpuasa kan gitu? Ya, jadi gini, selama orang itu nggak berpuasa, maka yang namanya syahwat itu ada. Dan setan itu masuk melalui aliran darah. Ya, aliran darah itu akan berjalan secara berfungsi ya ketika diberikan asupan makanan. Ya, jadi intinya apa itu?
puasa ini adalah dalam rangka, namanya kan puasa itu kan apa? Asyam, maknanya kan imsak, ngeker, menahan. Kalau makna Ramadan sendiri apa? Ramadan itu maknanya adalah panas. Panas. Kenapa kok panas? Karena umat Muhammad di bulan Ramadan ini dosa-dosanya dibakar oleh Allah. Maka Ramadan ini adalah diarani panas. Ini umat Muhammad loh. Umat sebelum Muhammad ya, wallahu alam. Ini diampuni apa dosa-dosa kita karena ini masuk 10 hari kedua loh. 10 hari pertama itu disebut dengan rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itqum minan nar. Nah, kita ini masuk di 10 hari kedua yaitu maghfirah. Maka ini kesempatan kita untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, mudah-mudahan puasa kita sudah terakhir ini ya. Oke, mudah-mudahan puasa kita ya selama Ramadan ini yang sudah berjalan setengah perjalanan lebih ini, mudah-mudahan estu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita memang benar-benar mendapatkan berkahnya di bulan Ramadan. Ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diutarakan, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Koma, barang siapa yang mendirikan ibadah koma di bulan Ramadan, maka Allah akan apa? Dengan mengharap pahala dan rahmat Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kurang sitok, koma yang dimaksud koma di sini adalah ada sebuah tafsir yang mengatakan yaitu koma ini adalah sholat taraweh. Milo sebisa mungkin salat tarawih ini tetap ditegakkan karena ada dua manfaat, yaitu manfaat rohani dan manfaat jasmani. Manfaat rohaninya kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah sebagai hadis tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang kedua adalah kesehatan jasmani, yaitu dengan melaksanakan sholat tarawih. Nah, awak dhewe kan buka ini kan mlebokne makanan-makanan ya. Makanan-makanan ini kan biasa menjadi timbul penyakit. Yaitu akan menjadi netral, lebur itu ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Jadi makanan-makanan yang dalam situ akan terbakar. Nah, ini ya nanti tarawih bareng mau ndak ya? Wis kau. Wis pokoknya tetap tarawih gitu ya, meskipun ndak di sini, nanti di sahur di rumah. Wis yang penting kan acaranya kan buka bersama, ora tarawih bersama. Jadi tarawih dewe-dewe. Pokoknya pesanku tetap tarawih ya. Di sahur kok di rumah. Ya, di sahur itu kita ngestok nih hadis tadi itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Alaf minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh. Tak bisa. Aneh ya Allah mabarik lana. Ya baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa talibatina ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruk'ana wa siyamana wa tadarusana wa ta'abbudana wa sadaqana yang taghfirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi ilmina, innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullahal azim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Qasimul Aqab.